Selamat malam semuanya. Ini adalah sambungan daripada video part pertama tadi ya, karena terputus disebabkan waktu yang tidak cukup. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sampai di sini. Oke, teman-teman. Jadi, analisis of variance yang tadi kita dapatkan dari pengolahan data menggunakan software Minitab dihasilkan seperti ini untuk linearnya X1, X2, ini adalah faktornya faktor X1, X2, dan X3. Kita lihat p-value-nya, p-value-nya tidak mempengaruhi respon ya, karena p-value daripada percobaan linear untuk ketiga faktor ini melebihi daripada nilai alfa, yaitu melebihi nilai 0,05. Jadi diperoleh hasil bahwasanya ketiga faktor ini secara linearnya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kristal secara signifikan. Kemudian kita lihat lagi untuk Minitab-nya ya. Teman-teman lihat, di sini juga masih dari analisis of variance ya. Ini untuk square-nya. Kita lihat pada square-nya atau kuadratik ya. Jadi ini kita lihat untuk kuadratik dari faktor X1. Kita lihat p-value-nya. P-value-nya itu adalah 0, kita lihat 0,319, yang artinya juga melebihi daripada alfa. Kemudian kita lihat untuk yang kuadratik untuk X2 0,006. Nah, di sini p-value untuk kuadratik daripada faktor X2 menunjukkan bahwasanya p-value-nya itu lebih kecil daripada nilai alfa, yaitu 0,05, yang artinya faktor X2 ini secara kuadratiknya sangat signifikan mempengaruhi daripada pertumbuhan kristal ya pada eksperimen yang kita lakukan ini ya teman-teman. Kemudian untuk yang kuadratik untuk yang X3-nya kita lihat bahwasanya nilainya juga 0,023, yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya faktor kuadratik dari faktor X3 ini signifikan ya mempengaruhi pertumbuhan kristal. Tapi dibanding yang kedua ini, kita lihat bahwasanya yang lebih kecil itu adalah 0,006. Jadi kuadratik dari faktor X2 lah yang paling signifikan dibandingkan daripada kuadratik untuk faktor X3. Kita bisa lihat di sini ada mean square-nya untuk kuadratik X2 itu nilainya lebih besar ya. Sekitar nilainya ada 2226,45, sementara yang kuadratik faktor X3 itu hanya 1328,46. Kita juga bisa lihat untuk kontribusinya dalam mempengaruhi daripada respon atau mempengaruhi pertumbuhan kristal ini. Nah, untuk kuadratik X2 kita lihat kontribusinya 34,71%. Sementara yang faktor kuadratik untuk yang faktor X3-nya sebesar 24,05%. Jadi lebih besar atau lebih signifikan untuk kuadratik X2-nya ya, faktor X2-nya. Kemudian kita lihat lagi untuk two-way interaction. Jadi interaction ya. Kita lihat di sini untuk interaksi antar faktor, kita lihat p-value-nya. Nah, untuk interaksi antara X1 dan X2, nilainya di atas 0,05. Kemudian X1 dengan X3 juga di atas 0,05. Kemudian X2 dengan X3 juga di atas 0,05. Nah, dari
interaksi ini kita lihat bahwasanya ketiga interaksi ini memiliki p-value yang lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05 mengartikan bahwasanya H0-nya diterima, yang artinya untuk interaksi antar faktor ini tidak mempengaruhi pertumbuhan kristal secara signifikan. Oke teman-teman, kita lanjut ke PowerPoint-nya dulu ya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini juga sudah saya jelaskan ya, bahwasanya square atau kuadratik dari X2 dan X3 lah yang mempengaruhi daripada pertumbuhan kristal. Namun yang lebih signifikan di antara dua ini adalah X2 ya, kuadratik daripada X2. Nah, ini juga sudah saya jelaskan bahwasanya ketiga interaksi faktor ini tidak mempengaruhi pertumbuhan kristal secara signifikan. Kemudian selanjutnya normal plot of the standardized effect. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi kita bisa lihat di sini teman-teman dari hasil pengolahan data yang kita lakukan di Minitab. Ini juga ada di Minitab kita yang tadi ya. Jadi sebenarnya sudah kita dapatkan hasilnya. Nah, ini. Jadi sudah ada di sini ya teman-teman. Pada saat tadi kita mendesain itu hasil yang seperti ini juga sudah keluar, yaitu normal plot of the standardized efeknya. Oke, sudah keluar. Saya akan jelaskan melalui PowerPoint aja ya untuk kali ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada keterangannya efek tipe yang untuk yang dot biru atau titik biru tidak signifikan. Kemudian yang petak ini dikatakan signifikan, dan untuk faktor ABC itu namanya adalah X1, X2, X3. Jadi teman-teman bisa lihat untuk yang signifikan daripada grafik ini itu adalah yang kotak berwarna merah ini. Jadi kita lihat di sini yang signifikan itu adalah faktor CC, atau CC ini sama dengan X3 tadi ya. Kemudian untuk yang BB atau X atau kuadratik dari X2. Jadi ini adalah kuadratik X2. Teman-teman bisa lihat ini BB. Nah, di sini. Jadi ini kuadratik dari X2, kemudian yang CC ini adalah kuadratik dari faktor X3. Jadi sama ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya yang signifikan berpengaruh itu adalah kuadratik daripada X2 dan juga X3. Ini hanya penggambaran grafiknya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk grafik Paretonya. Di sini ditunjukkan bahwasanya sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwasanya untuk faktor yang berpengaruh signifikan itu adalah faktor yang X2 kuadratik, kemudian X3 kuadratik ya. Karena hanya dua faktor ini yang melewati daripada line targetnya, yaitu 2,228. Jadi hanya dua ini signifikan. Nah, pada saat kita melakukan screening ini, kita bisa melepaskan yang namanya faktor A. Jadi cuman B dan C aja yang perlu kita pilih. Tapi karena ini sudah optimum ya, jadi kita bisa pilih yang kuadratik X2-nya di sini menurut dari Paretonya. Oke, selanjutnya ini adalah kontur. Oke, ini tadi Paretonya juga kita sudah dapatkan ya pada saat mendesain. Saya akan tunjukkan lagi kepada teman-teman. Jadi ini adalah grafik Paretonya tadi. Jadi sudah kita dapatkan hasilnya ketika kita melakukan pengecekan probability plot tadi pada saat tahap awal. Oke, sekarang kita akan lihat untuk konturnya ya, cara melihat kontur daripada analisa hasil per eksperimen soal 11.8 ini. Kita lihat, kita pilih start, kemudian kita pilih DOA dan response surface, kemudian kita pilih ini contour plot. Kita klik. Nah,
Kemudian akan keluar kotak dialog seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini select a pair of variable for like plot. Jadi di sini sudah ditentukan x-nya itu x1, kemudian y-nya itu adalah x2. Tapi saya akan pilih yang ini hanya untuk satu-satu. Tapi saya akan pilih hasil yang langsung semua keluar ya teman-teman. Jadi saya akan pilih generate plot of all pair of continue variables-nya, dan saya akan pilih yang on spread graph. Oke, setelah itu kita lihat di sini ada kontur plotnya. Saya akan atur untuk ada areanya, control line, sama simbol at design point. Jadi saya ingin informasi ini ditunjukkan. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya setting. Ini kalau teman-teman membutuhkan settingnya ya, settingan, tapi saya tidak. Kemudian ini juga tidak. Dan view model ini hanya pengecekan aja. Jadi termsnya itu apa-apa aja sih, seperti itu. Oke, setelah ini diisi, kita langsung klik OK. Dan ini hasilnya sudah ditunjukkan ya teman-teman. Ini adalah kontur plot dari respon VS X1, interaksi X2 dengan X1 ya. Jadi teman-teman lihat di sini juga ada keterangannya. Nah, di sini dapat dibilang yang warna seperti ini atau di sudut ini, teman-teman bisa lihat, itu artinya dia nilainya kurang daripada 50. Kemudian yang lebih biru lagi ya, ini teman-teman bisa lihat ini. Itu nilainya berkisar 50-60. Kemudian yang agak pudar lagi, biru agak pudar, itu berkisar 60-70. Jadi nilainya 60-70. Kemudian untuk yang 70 dan 80 juga ini teman-teman bisa lihat ini ada ketika teman-teman mengolahnya di Unitab dan teman-teman letakkan tanda panah, dia akan menunjukkan hasilnya ini area respon 70-80 seperti itu. Kemudian ini juga akan dia tunjukkan, ini juga akan dia tunjukkan. Kemudian ini adalah area yang kita akan lihat atau yang dinamakan respon surface yang bisa kita pilih ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh dosen pembimbing kita di minggu kemarin. Nah, di sini. Jadi untuk respon surface yang dapat kita pilih itu ada di sini. Nah, yang paling optimal dari respon yang telah kita kerja atau soal ini kan yang saya kerjakan ini ceritanya sudah selesai dilakukan eksperimen dan ini kita menganalisa datanya. Nah, dari respon yang ditunjukkan untuk soal ini, titik optimum itu berada di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini adalah titik optimumnya. Nih. Nah, ketika tanda panah teman-teman letakkan di sana, dia akan tunjukkan titik optimum pada respon versus X2 dan interaksi 2 dan X1 ini adalah pada saat X berada di 0,0 dan X2 berada di 0,0 dan responnya itu nilainya adalah 113. Nah, nilai 113 ini teman-teman bisa lihat tadi di soal. Ini, jadi kita hanya menggambarkannya aja karena sudah ditentukan oleh soalnya tadi ya untuk responnya. Nah, ini. Jadi ini respon-responnya teman-teman. Oke, kita kembali ke Minitab-nya lagi. Di sini. Nah, sama ke kontur antara respon VS X3 dan X1. Di sini juga teman-teman bisa lihat. Ini adalah area respon yang bernilai 60-70, di sini 70-80, di sini 80-90, kemudian di sini 90-100, di sini adalah yang melebihi 100. Jadi respon surface yang kita akan pilih itu adalah di daerah sini. Teman-teman bisa lihat warnanya berbeda.
ini lebih dari 100 karena pada soal ini nilai yang kita butuhkan itu adalah nilai yang paling tinggi. Tapi untuk optimumnya itu kita pilih yang titik hitam ini sudah ditandai oleh Minitab-nya sendiri ya. Jadi di sini. Jadi titik optimumnya itu ketika X1 berada di 1 berada di 0.0, kemudian X3 0.0 dan responnya itu bernilai 113. Begitupun selanjutnya. Jadi respon optimumnya itu adalah 113 ya teman-teman. Teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, di sini antara interaksi antara respon versus daripada interaksi daripada X3 X2 pun menunjukkan hasil ketika optimumnya itu X2 berada di 0.0, kemudian X3 di 0.0, kemudian responnya 113. Jadi semua hasilnya itu, responnya itu adalah 113. Jadi untuk respon yang optimum itu adalah nilainya itu di 113 ya teman-teman. Itu untuk yang optimumnya. Oke, selanjutnya kita mau lihat untuk, tapi saya akan lihatkan dulu untuk ini ya. PPT-nya dulu. Ya, selanjutnya. Nah, ini saya berikan keterangan sudah dengan surface plot of response atau dengan apa ya? Gambar 4 dimensinya. 4 apa 3 dimensi. Nah, sebentar. Cara kita mendapatkan bentuk yang seperti ini ya, surface plot-nya. Kita pergi ke Minitab lagi. Cara mendapatkan gambaran seperti itu. Tapi ketika kita ingin menjelaskan, kita perlu menyandingkan antara kontur plot dengan bentuk yang tadi ya teman-teman. Oke, kita pilih start, kemudian DOA, selanjutnya respon surface, dan untuk mendapatkan bentuk tadi adalah surface plot. Teman-teman pilih ini, kemudian klik. Setelah itu sama seperti tadi, saya akan pilih untuk general plot for all pair of continuous variable, kemudian untuk on spread graph untuk mendapatkan hasil keseluruhan ya. Oke, setelah itu kita lihat apa yang perlu disetting, oh tidak perlu. Kemudian ini tergantung kebutuhan ya teman-teman. Ini hanya untuk pengecekan model-model saja. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu hasilnya akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini adalah surface plot daripada respon versus daripada interaksi X3 dan X1. Nah, ini daerah yang optimum itu berada titik putih ini ya teman-teman. Tapi untuk di Minitab sendiri saya kurang tahu, tapi yang saya gunakan tadi menunya itu hanya menunjukkan seperti ini. Jadi saya menerangkan ini perlu menggunakan kontur plot yang tadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat jadi hasilnya ketiganya muncul ya. Nah, di sini keterangannya untuk karena ini merupakan versus X1 dengan X2 dengan X1, maka X3-nya dianggap 0 jadi tidak ada X3. Kemudian ini responnya ya. Nah, kalau seperti ini kita kan tidak bisa melihat ini di mana sih. Nah, makanya saya perlu kontur yang tadi untuk memberitahukan nilainya. Kemudian ini juga untuk X3 dan X1. X3, X1 berarti X2-nya 0, kemudian di X3, X2, X1-nya 0. Nah, begitulah selanjutnya. Kemudian, nah di sini saya jelaskan, dia itu saya dampingkan ya teman-teman. Contohnya yang pertama, ini tadi nilai yang optimum yang saya udah beritahu, gambar contour plot-nya ini berada di 113 gram karena memang responnya tadi dimintanya dalam satuan gram. Oke, begitu juga seperti ini. Jadi kalau hanya ini kita tidak bisa ya, ini di mana gitu karena saya sudah coba tapi nilainya tidak muncul. Jadi saya perlu menerangkannya lewat gambar ini. Contohnya seperti ini. Ini. Saya ketika meletakkan ini di sini dia tidak muncul nilainya. Jadi saya perlu
yang namanya contour plot ini untuk melihat nilainya. Jadi daerah putih yang tadi yang di pucuk daripada surface ini, respon surface ini, daerah putih ini adalah yang ini. Contohnya ini, X2 dan X1, maka kita lihat konturnya. X2, X1. Nah, daerah putih itu adalah ini. Nah, kalau di sini langsung terlihat kan teman-teman hasilnya. Ini jadi yang daerah putih tadi itu adalah area respon yang nilainya lebih dari 100. Dan untuk melihat optimumnya itu di sini. Ada titiknya langsung. Oke, begitulah selanjutnya sampai yang ini. Yang surface plot dari respon interaksi antara X3 dan X2. Oke, kita kembali ke Minitab lagi, ke PowerPoint saya lagi. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini tadi saya sudah jelaskan ya. Ini juga, nah sama seperti tadi. Ini adalah main effect plot for respon dalam gram ya, teman-teman bisa lihat. Karena memang responnya diminta dalam gram. Nah, ini untuk X1, X2, dan X3 graphic main effect untuk respon ke kondisi pertumbuhan si kristal maksimumnya. Seperti ini bentuknya. Jadi ini adalah kondisi main efeknya ya untuk pertumbuhan kristal secara maksimum. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan dari sini kita kan tidak tahu nih batasnya gimana. Nah, di ini di respon optimization respon dalam gram ini kita bisa melihat kondisi pertumbuhan ditampilkan gambar ini. X1-nya yang optimumnya berada di 0,248. Sebentar. Kenapa berbeda? Oh, ini salah ya. Ini di 2548. Kemudian ini di 1189, kemudian ini 015. Ini 1 ya. 152. 152,9. Nah, teman-teman bisa lihat dari grafik ini. Nah, ini tadi bentuk band effect ya. Dan di sini kita lihat garis untuk targetnya itu ini. Yang garis putus-putus biru. Nah, kondisi daripada maksimumnya itu, karena tadi soalnya itu dia bilang kondisi maksimumnya di mana. Di sini ditunjukkan pasang model orde kedua dan analisis permukaan yang pas di bawah kondisi apa pertumbuhan maksimum tercapai. Jadi kondisinya seperti apa maksimum tercapai ya. Jadi di sini kondisi maksimum itu tercapai ketika X1-nya, teman-teman bisa lihat ini, X1-nya itu berada di, kenapa ini minus ya? Bukan. Berada di 0,2548 ini, 2548. Kemudian untuk X2-nya itu berada di 0,1189, kemudian yang ini yang X3 yang minus ya. Minus 0,1529. Jadi ini teman-teman bisa lihat. Dan untuk responnya itu ada atau yield-nya itu berada di 101.0091. Jadi ini. Oke teman-teman, cara kita mendapatkan grafik ini adalah seperti ini. Sebelumnya saya akan menunjukkan untuk main effect-nya dulu ya. Oke, untuk main effect yang tadi cara mendapatkannya adalah sama dari menu start, kemudian di OE, kemudian respon surface, dan selanjutnya itu adalah factorial plot. Nah, kita lihat ini responnya, kemudian ini untuk model-modelnya.
teman-teman bisa lihat kebutuhannya apa, ada di option atau nah di sini teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan ya. Saya akan tampilkan main effect, kemudian interaksi plotnya juga. Jadi teman-teman bisa lihat. Dan ini saya akan pilih yang display full matrix, jadi full semuanya, lengkap. Ini hanya pengecekannya aja. Oke, setelah itu kita klik OK. Kita tunggu Minitab. Oh, udah ya. Nah, ini adalah main effect platform responnya. Jadi main effect tadi yang saya sudah buat di PowerPoint saya adalah yang ini ya, teman-teman. Bentuknya sama. Kemudian ini adalah interaction dari setiap faktor-faktornya berinteraksi. Contohnya ini. Kita lihat, kita tunjukkan. Tidak bisa lagi. Nah, ini misalnya X1 dengan X2 dengan X1. Di sini kita lihat bahwasanya untuk yang garis biru ini adalah nilai terendah. Nilai terendah. Jadi nilai terendahnya. Kemudian yang titik putus-putus, garis putus-putus hijau ini adalah nilai maksimalnya. Jadi teman, mereka berpotongan ya, saling berpotongan nilainya teman-teman. Kemudian yang merah titik garis putus-putus yang warna merah itu adalah titik tengahnya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwasanya nilai yang terendah dengan nilai tertinggi itu berpotongan. Nilai tengah juga kadang berpotongan seperti ini. Ini jika dipanjangkan pasti akan bertemu. Nah, seperti ini berpotongan, kemudian ini berpotongan. Nah, seperti itu untuk interaksinya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi untuk hasil grafik yang menunjukkan bahwasanya keadaannya maksimum. Kita ambil dari stat, kemudian DOA, kemudian respon surface, dan teman-teman bisa lihat bagian respon optimizer. Nah, ini klik aja. Nah, teman-teman bisa lihat akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini ada respon dan goalnya itu berapa. Teman-teman bisa lihat target yang ingin dicapai itu apa. Nah, karena di sini kita akan melihat nilai yang maksimalnya atau maksimumnya, kita pilih yang maksimis ya. Setelah itu kita lihat kalau misalnya ada target, teman-teman kita lihat di sini bisa diisi target, kemudian kita setup. Nah, di sini kita bisa lihat informasinya bahwasanya nilai terendah daripada respon itu adalah nilainya 60, kemudian targetnya itu ada 118 ya, karena memang paling tinggi dari respon itu adalah 118. Oke. Langsung saja kita ke oke kan. Kemudian kita lihat lagi option, apabila ada yang ingin teman-teman isi, teman-teman bisa isi. Tapi saya tidak akan isi karena memang sesuai kebutuhan ya. Oke, setelah itu kita langsung oke kan saja. Dengan nilai maksimis. Nah, di sini hasil analisanya sudah muncul. Kita lihat informasi-informasinya di sini. Nah, ini adalah grafiknya ya, teman-teman. Untuk respon optimization daripada respon. Nah, jadi keadaan maksimal itu atau maksimum itu berada pada saat X1 itu di 0,2548, kemudian X2-nya berada di 0,1189, kemudian X3-nya itu berada di minus 0,1529, dan untuk yield-nya itu adalah 101,0091. Begitu teman-teman, dan kita kembali ke Minitab lagi ya. Kembali ke Minitab, nilai selanjutnya ini adalah interaksi yang tadi saya sudah beritahu sama teman-teman juga.
Kemudian di sini saya membuat kesimpulan. Yang pertama itu dari pelajaran respon survei ini ya. Yang pertama, dengan adanya metode RSM ini, kita akan mudah memilih titik-titik respon yang bisa kita pilih untuk mengoptimumkan suatu respon yang kita inginkan pada suatu eksperimen. Contohnya yang tadi ya teman-teman. Ini range yang bisa kita pilih itu contohnya berada di sini, di bagian ini. Tapi untuk optimumnya itu untuk aplikasi Minitab-nya sendiri menunjukkan bahwasanya titik hitam ini adalah titik optimum. Jadi teman-teman bisa pilih seandainya misalnya faktor yang berpengaruh ini tidak sebanyak yang ditunjukkan oleh titik hitam, teman-teman masih bisa pilih porsi yang di sebelah sini atau di sebelah sini. Yang penting tidak keluar daripada lingkaran atau titik surface-nya ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari soal ini ya. Untuk kesimpulan kedua, untuk pilihan melihat dari p-value dari soal 11.8 ini, respon yang dapat kita pilih itu ya, yang nilainya maksimumnya adalah percobaan square atau pada kuadratik tadi ya. Kuadratik yaitu yang pilihan pertama itu adalah faktor yang paling signifikan yang tadi antara dua karena hanya ada dua. Faktor yang pertama itu adalah X2 kuadratik ya. Faktor kuadratik X2 lebih signifikan, kemudian faktor kuadratik X3-nya, X2 dan X3. Jadi teman-teman bisa pilih secara p-value-nya. Kemudian yang ketiga, kondisi pertumbuhan atau pertumbuhan kristal maksimum berada pada saat X1-nya yang ini tadi ya. Ini tadi kita salah karena tunggu. Tadi saya isinya jadi di sini kita ganti nilainya sesuai dengan sebenarnya. Oke. Jadi nilainya itu adalah seperti ini ya teman-teman. Yang sebenarnya. Jadi untuk kondisi maksimumnya itu berada pada saat X1-nya 0,2548, X2-nya 0,1189, kemudian X3-nya itu berada di minus 0,1529 dengan respon atau yield-nya itu 101,0091. Oke, untuk sarannya, sebelum melakukan metode RSM, pastikan kamu telah mendapatkan faktor-faktor yang benar-benar signifikan mempengaruhi respon yang kamu inginkan dari eksperimen yang dilakukan. Mungkin dengan melakukan percobaan-percobaan awal menggunakan metode faktorial, kemudian fraksi faktorial, atau mungkin Taguchi, atau mungkin metode yang lain yang mendukung daripada eksperimen yang kamu lakukan. Kemudian di sini adalah tempat untuk nanti saya meletakkan link daripada video saya ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini atau mendengarkan penjelasan dari saya. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf karena saya juga sedang belajar. Jika ada mungkin sanggahan atau mungkin pertanyaan, boleh disampaikan di pertemuan perkuliahan kita berikutnya. Terima kasih, demikian presentasi daripada tugas saya ini, yaitu tugas mengenai respon surface metodologi atau sering disebut dengan metode RSM. Terima kasih, selamat malam.